Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu Bapa, sebab Engkau yang memelihara, menjaga dan melindungi kami dari malam hari ini, dan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kiranya namamu disanjung dan ditinggikan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 147 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Salah satu dasar atau alasan kita bersyukur, kita bernyanyi kepada Tuhan adalah karena perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan bagi kita. Karenanya ketika pemazmur berkata haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bermazmur bagi Allah kita itu baik. Tetapi tidak hanya sekedar baik, juga indah. Bahkan layaklah memuji-muji itu. Artinya tindakan kegiatan bermazmur, kegiatan memuji-muji Allah, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah dan layak. Dan ini merupakan ketetapan keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu tidak hanya sebatas dengan perkataan, dengan nyanyian-nyanyian yang kita ungkapkan. Itu memang salah satu sarana. Tetapi yang paling mendasar, paling utama adalah bagaimana kita menjaga, bagaimana kita merawat kondusivitas hidup kekudusan kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Seiring dengan pernyataan dari Paulus, Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati, di mana di dalamnya sesungguhnya sudah terwakili mazmur, sudah terwakili puji-pujian yang indah, yang layak itu. Sebab kenapa umat-umatnya harus memuji dan menyembah Tuhan? Dalam ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem. Yerusalem pada waktu tertentu telah dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diruntuhkan oleh Babel. Sehingga penduduknya harus ditawan di Babel sekian lama. 70 tahun harus ditawan di Babel. Tahukah Bapak Ibu Saudara siapa yang membangun Yerusalem? Bukan nabi-nabi yang diutus, tetapi Tuhan sendiri yang memakai nabi-nabi untuk membangun Yerusalem. Di mana reruntuhan, di mana kekacauan, di mana kacau balau itu ada di Yerusalem. Tuhan bertindak dengan kekuasaannya dan berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Maka Yerusalem itu dibangun. Artinya, bisa saja semua orang ada di dalam keruntuhan karena kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan akan bertindak untuk membangun gereja dan umat-umatnya. Sehingga umatnya menjadi umat yang kokoh dan kuat. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tindakan Allah kemudian adalah mengumpulkan umat-umat Allah dari pembuangan, di mana mereka dikalahkan oleh Babel, terserak-serak kemana-mana. Mereka dibawa kembali oleh Tuhan untuk berkumpul di Yerusalem,
menjadi satu umat yang hidup kembali untuk memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pemulih. Tuhanlah yang menimbulkan satu pengharapan baru kepada satu bangsa. Semua karena kekuasaan dan kemurahan Tuhan terjadi. Apa yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kuasa Tuhan. Dan hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Karenanya mari kita tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemelihara, sang pemulih bagi kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.